Nomor 1 ini membahas tentang bagaimana konsep awal dari turunan gitu ya dengan menggunakan limit A mendekati 0. Nah, di sini fx sudah ada nilainya gitu ya, yaitu 12x pangkat 2. Nah, tinggal nanti kita mencari fx tambah h-nya, berarti ntar dimasukkan x-nya, yaitu x tambah h ya. Nanti bentuknya seperti ini, kalau fx tambah h itu jadinya adalah 12 kali x tambah h kuadrat. Nanti bentuknya menjadi limit h mendekati 0, 12 dikali x tambah h kuadrat min 12x dibagi h. Ini nanti yang mengerjakannya coret-coretannya dengan menggunakan limit gitu ya. Nah, di sini limit h mendekati 0, 12x tambah h kuadrat itu jadinya x kuadrat kali pelangi ditambah 2hx ditambah h kuadrat min 12. Ini x kuadrat, sorry, tadi lupa nambahin. Iya, begitu ya, semuanya per h. Nah, nanti selanjutnya ini 12-nya dikalikan ke dalam semua, ke dalam kurung gitu ya, kali pelangi. Nanti jadinya adalah 12x kuadrat ditambah 24hx ditambah 12h kuadrat min 12x kuadrat per h. Nah, nanti ini habis 12x kuadrat coret ya. Terus ini jadinya tinggal limit h mendekati 0. Ini 24hx tambah 12h kuadrat itu bisa difaktorin h-nya. Pangkat terkecil dikeluarkan, sisanya 24x ditambah 12h dibagi h. Hanya habis, coret lagi. Tinggal yang dalam kurung hanya masukin 0. Berarti 24x ditambah 12 kali 0. Nah, ini langsung jawabannya ketemu 24x. Nah, ini ya semuanya kalau misalkan menggunakan turunan dengan definisi awal yaitu limit h mendekati 0. Nah, nanti ini hanya untuk nomor 1 saja. Nomor 2 langsung menggunakan rumus Leibniz ya. Jadi nomor 2 itu rumus Leibniz, ingat lagi jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a dikali n dikali x pangkat n min 1. Atau n dikali a gitu ya, sama saja x pangkat n min 1. Ini rumusnya dari turunan dengan notasi Leibniz. Berarti kalau yang di soal nomor 2 itu kan fx awalnya min 7x pangkat 4 ya. Kalau diturunkan dia jadinya min 7 kali 4 itu minus 28 x pangkat 3 ya, 4 pangkat 1. Min 5 kali 3 min 15 x kuadrat tambah 2. Ini jawabannya nomor 2. Sama juga nanti nomor 3 juga seperti itu caranya. Ini kita hapus dulu. Nah, nomor 3 itu dia kita ubah dulu untuk fungsinya ya. Ada yang pecahan, ada yang akar, kita ubah dulu. Nomor 3 berarti fx sama dengan yang 5x pangkat 6-nya tetap. Nah, untuk yang 1 per x pangkat 4-nya, x pangkat 4-nya naik ke atas jadi minus sifat eksponen. Terus ditambah 10 kalau akar 5 dari x pangkat 4. Bentuk lainnya adalah x pangkat 4 per 5. Ini waktu di kelas 10 sudah pernah gitu ya. 4 per 5. Nah, ini akar x itu pangkat setengah naik ke atas jadi min setengah. Nah, kalau udah bentuknya seperti Leibniz, AX pangkat N gitu ya, baru diturunin ya. Diturunin, kita mulai dari 5X pangkat 6, turunannya yaitu 30X pangkat 5 ya, 5 kali 6 soalnya, pangkatnya kurang 1. Nah, ini udah min 1 kali min 4 berarti langsung plus ya. Ini ketemu min plus 4X pangkatnya berkurang 1, min 4 kurang 1 itu min 5. Tambah 10 kali 4 per 5 ya. 10 kali 45 itu 8x pangkat 45 kurang 1 itu min 1/5. Dan dikurang 2 kali min setengah berarti plus lagi
2 kali setengah 1, langsung X aja. Angkatnya adalah -3/2 ya, karena kurang 1. Ya, min setengah kurang 1 itu jadi -3/2. Pokoknya rumus ini dipakai nantinya semua gitu ya. Nah, setelah itu masukkan F aksen ketika X-nya 1. Berarti nanti 30 dikali 1/5 ditambah, pangkat -5 itu kan jadi 1/4 ya, betul ya? Berarti 4/1/5 ditambah 8 per juga, tapi ini bentuknya akar. Berarti akar 1, sorry, akar 5 dari 1/1 ya. Itu. X-nya masukin 1 ya pokoknya ya. Nah, terus ditambah lagi sama 1/akar dari 1/3. Nah, karena ini semuanya 1 nilainya ya, karena akar 1 kan 1 ya. Berarti tinggal langsung ketemu jawabannya nanti 30 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 1. Nah, 30 tambah 4, 34 tambah 1, 35 tambah 8, 43. Itu nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Nah, ini juga sama caranya masih menurunkan fungsi yang ada di soal tersebut. Tapi di situ diketahui nilai turunan P-nya ya adalah 0 ketika SCP gitu ya. Berarti kita turunkan dulu fungsi yang di nomor 4 ini, F aksen X, kita turunkan yang sepertiganya. Sepertiga X pangkat 3 itu jadi sepertiga kali 3 itu 1, langsung X pangkat 2 ya. Pokoknya rumus yang tadi jangan lupa AN X pangkat N-1. Rumus dari turunan ya. Nah, habis itu selanjutnya 7X kuadrat. Itu 7 kali 2, 14. X pangkatnya jadi 1. Min 72. Dimana X-nya kita ganti P. Kita pasen P sama dengan P kuadrat tambah 14P min 72. Ini jadinya persamaan kuadrat karena sama dengan 0. Difaktorin seperti biasa, berapa kali berapa yang hasilnya min 72. Kalau ditambah itu adalah min 14. Nah, nanti pas dicek gitu ya, apa kali apa gitu ya yang hasilnya min 72. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 14. Itu nanti dapatnya adalah P min 4 sama P plus 18. Kenapa? Karena min 4 tambah 18 itu 14. Min 4 kali 18 itu min 72. Berarti ntar nilai P-nya ada 2 ya. Ada yang 4 sama min 18. Tapi karena P-nya diminta lebih dari 0, berarti yang positif yang diambil 4. Berarti kesimpulannya 3P tambah 10. 3 kali P, 4 ya. Tambah 10. 3 kali 4, 12 tambah 10, 22. Itu ya. 3P, 3 kali 4, 12 tambah 10, kedua. Ya, itu nomor 4 ya. Nanti di pilihan ganda tinggal pilih jawabannya 22 kalau misalkan di ujian gitu ya. Kalau soalnya mirip. Nah, nomor 5 selanjutnya ini menggunakan rumus operasi perkalian turunan ya. Dimana kalau U kali V kita anggap fungsinya adalah U dan V. Di U-nya itu nanti yang ini ya. U-nya itu yang ini, V-nya yang ini. Nah, itu rumusnya kalau turunan perkalian U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya kita turunkan, turunan dari 2X kuadrat itu 4X. Turunan 8X itu 8, berarti 4X tambah 8 dikali V. V-nya kita tulis 2X pangkat 3 min X min 1. Ditambah V aksen, turunan dari 2X pangkat 3 itu 2 kali 3, 6. 6X pangkat 2 min X itu min 1 jadinya. V aksen dikali U, U-nya tulis ulang 2X kuadrat tambah 8X tambah 4. Itu, ini U aksen, ini V aksen, ini U. Gitu ya. Nah, karena pertanyaannya adalah F aksen min 2, ini nggak usah kali pangi, X-nya langsung masukin min 2 aja nilainya gitu ya. Berarti nanti 4 kali
min 2 tambah 8 kali 2 kali min 2 pangkat 3 min min 2 min 1 tambah 6 kali min 2 pangkat 2 min 1 2 kali min 2 kuadrat tambah 8 kali min 2 tambah 4 gitu ya. Nah, kita hitung ini langsung masukkan jadi nggak perlu kali pelangi X-nya 4 kali min 2 min 8 tambah 8 0 0 dikali ini min 2 pangkat 3 min 8 kali 2 min 16 min 16 tambah 2 min 14 kurang 1 min 15. Nah, kalau 0 dikali bilangan apapun kan tadinya 0 ya semua ya. Berarti 0 ditambah. Nah, ini min 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 6, 24 kurang 1, 23. 23 dikali, ini min 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. 8 tambah min 16. Berarti 8 tambah min 16 itu min 8 ya. Min 8 tambah 4, min 4. Berarti 0 kali min 15 tambah 23 kali min 4 itu min 92 ya. 3 kali 4 kan 12 ya. Berarti 28 tambah 1, 9. Ya, jawabannya min 92. Gitu. Nomor 4, jawabannya min 92. Oke, lanjut nomor 5. 5 itu, nomor 6 maksudnya. 6 itu fungsi pembagian, gitu ya. Jadi kalian turunkan nanti terhadap fungsinya itu pembagian bentuknya. Dituliskan dulu di sini rumusnya. Jadi nanti kalau misalkan nanti dapatnya adalah fx u per v gitu ya. Ini adalah u-nya yang di atas, pembilangnya, penyebutnya adalah v. Rumus u aksen sama v yang turunan pembagian itu adalah u aksen v min v aksen u per v kuadrat per v kuadrat. Nah, gitu ya rumusnya. Ini rumus pembagian pecahan ya. Berarti nanti f aksen x kita turunin dulu fungsi yang ada di pembilang, yaitu x kuadrat min 2x min 16 itu turunannya 2x min 2 ya, karena x kuadrat jadinya 2x, dan min 2x jadi min 2, dan min 16-nya hilang karena konstanta, turunannya 0. Dikali v, v-nya 2x tambah 5, min v aksen turunan v-nya 2 saja, ya karena 2x kan 2 ya, 5-nya hilang, dikali v, v-nya x, dikali u, u-nya x kuadrat min 2x min 16. Ini u aksen v min v aksen u. Ya. Per v kuadrat, v-nya 2x tambah 5 kuadrat. Gitu. Nah, ini kalau mau dijabarin boleh dikali pelangi. Yang ini kali pelangi jadi 4x kuadrat. 5 kali 2, 10. 10 kurang 4 plus 6x ya. Plus 6x gitu ya. Atau kalau mau langsung masukin nilainya boleh gitu ya. Min 5 kali 2, 10. Dikurangin 2x kuadrat. Min 4x. Min 32 ya. Gitu. Per yang bawahnya dimin aja 2x tambah 5 kuadrat. Berarti hasilnya nanti 4 kurang 2, 2x kuadrat. 6 kurang min 4 plus 10, x. Ya, terus habis itu min 10 kurang min 32 itu 32 kurang 10 plus 22. Per 2x tambah 5 kuadrat. Nah, kalau udah ketemu, baru kita cari nilai dari f aksen min 2 dan f aksen min 3 ya. Nah, ini kita pisahkan saja di sebelah sini. Berarti kita pertama ngitung dulu yang f aksen min 2-nya.
Fx min 2, masukin min 2 ke fungsinya gitu ya. Berarti sama dengan kalau dihitung 2 kali min 2 kuadrat tambah 10 kali min 2 tambah 22 dibagi 2 kali min 2 tambah 5 kuadrat. 2 kali 4 ya, itu 8. 8 kurang 20 tambah 22 dibagi min 4 tambah 5, 1. Pangkat 2, 1. Berarti f aksen min 2-nya 8 kurang 20 itu min 12 ya. Min 12 tambah 22 itu 10 bagi 1, 10. Ini f aksen min 2-nya. Kalau f aksen min 3-nya tinggal masukin juga, dihitung ya. Nanti hasilnya pas disubstitusi yang bawahnya juga 1 ya nilainya ya. Karena kan 2 kali min 3 min 6 tambah 5 min 1 kuadrat 1. Untuk yang pembilangnya kalau kita hitung nanti di sini min 3,29 kali 2 18 ya, tinggal disubstitusi aja ke sini ya min 3-nya. Terus habis itu plus 10 kali min 3. Itu min 30 tambah 22. Nah, 2 tambah 18 itu kan 40 ya. 40 kan 30, 10. 10 bagi 1, 10 juga. Nah, karena sama-sama 10, berarti jawabannya 10 tambah 10, 20. Ya, seperti itu nomor 6 semuanya. Nah, untuk selanjutnya nomor 7 pun sama caranya ya, dengan menggunakan tadi lagi U aksen V min V aksen U per V kuadrat gitu ya. Sekali lagi, turunan dari F aksen X, rumusnya U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, U aksennya kan berarti turunan yang atas ya, pembilangnya U, yang ini V gitu ya, ini V-nya. Berarti turunan U, AX min 1 jadi A aja. A dikali V, V-nya 2X tambah 1. Min, V aksen 2 kali AX min 1 dibagi sama V kuadrat atau dibagi 2X tambah 1 kuadrat. Nah, di mana di sini F aksen 1 nanti katanya nilainya 5/9 ya. Nah, setelah kita dapetin F aksen X-nya, X-nya kita masukin 1 ya. Gitu. Berarti jadinya nanti kalau kita masukin 1 X-nya dan nilainya 5/9 ya. Berarti sama dengan X-nya adalah 1, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti 3 kali A, 3A min. Ini A dikali 1A. Berarti 2 dikali A min 1 gitu ya. Per yang bawahnya 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 pangkat 2, 9. 9 coret. Berarti 5 sama dengan ini min 2-nya dikali ke dalam dulu. Nah, jadinya nanti 3A kurang 2A tambah 2 ya. Gitu. Nah, 3A kurang 2A itu A. 2-nya pindah luas, 5 kurang 2 itu 3. Gitu. Jadi A-nya 3. Berarti kesimpulannya 7. A-nya bilang bulat ya. 7 bukti bulat dia bilangannya. Pertanyaannya 7A tambah 2, berarti 7 kali 3 tambah 2 ya. Sesuai dengan pertanyaan soalnya. 21 tambah 2, yaitu sama dengan 23. Ya, itu nomor 7 semuanya ya. Selanjutnya nomor 8. Di sini kita mencari turunan pertama fungsi yang bentuknya rantai. Coba kita review lagi materinya. Jika fx bentuknya adalah K dikali Gx pangkat N, maka diturunkan fungsi tersebut. Jadi nggak cuma K dikali N saja, tetapi turunan G-nya juga dilibatkan. Fungsi G-nya dilibatkan, habis itu masih ada fungsi G lagi, tapi pangkatnya dikurang 1.
Ini biasanya yang n yang pangkatnya besar-besar atau pangkat negatif atau pecahan. Nah, ini kita mulai, berarti soal ini kita turunkan, berarti f aksen x, ini k-nya min 4 ya. Berarti minus 4 dikali n-nya min 3 kali turunan G, ini G-nya nih ya, yang warna hitam ini G-nya. Ini GX-nya, kita turunkan GX-nya min 2X pangkat 6 itu jadi min 12X pangkat 5, min 15X pangkat 4, tambah 2X, pangkatnya jadi min 4 ya. Nantinya habis ini kita tuliskan lagi, fungsi yang satu lagi, fungsi G-nya tulis ulang, min 2X pangkat 6, min 3x pangkat 5 ditambah x kuadrat pangkat min 4 ya, karena min 3 kurang 1 jadi min 4. Jadi fungsi G-nya dituliskan ulang. Nah ini ya bentuk rumusnya ya, dari aturan rantai. Nah ini aturan rantai rumusnya gitu ya. Jadi habis kali-kali N, terus diturunkan G-nya dengan Leibniz. Habis itu nanti dikali lagi dengan GX pangkat N-1. Nah, ini bentuk ini bisa kita tulis ulang gitu ya. Bentuk lainnya min 4 kali min 3, 12. Berarti 12 dikali 12x pangkat 5, min 15x pangkat 4 ditambah 2x gitu ya. Nanti dibagi sama, nah ini pindah ke bawah, pangkat min 4 jadi positif 4 ya. Berarti min 2x pangkat 6, min 3x pangkat 5 tambah x kuadrat pangkat 4. Ya, seperti itu contoh aturan rantai semuanya di nomor 8. Selanjutnya yang nomor 9. 9 itu di sini diminta adalah turunan rantai yang bentuknya adalah akar gitu ya. Nah, kalau ini kita ubah dulu gitu ya ke bentuk pangkat biasa. Tapi di sini karena ada akar, jadi bentuknya pecahan nanti bentuknya jadi min 3 dikali 2 min 8x, n-nya itu 2/3 ya. Kalau pecahan itu adalah bentuk lain dari akar tadi ya. 2 itu pembilang, 3-nya penyebut. Nah, baru kita turunkan fx-nya nih. Dengan tadi aturan rantai, jadi f aksen x, K itu min 3, N-nya adalah 2/3, habis K dikali N dikali turunan G-nya min 8 ya, karena 2-nya 0. Kalau min 8X itu turunannya min 8, dikali 2 min 8X, pangkatnya jadi min 1/3 ya, karena 2/3 dikurang 1 itu adalah min 1/3. 3/3 habis, berarti nanti F aksen X sama dengan ini min 2 kali min 8, min kali min positif. Berarti 8 kali 2, 16. 16 dibagi, karena ini kan pangkatnya minus, pindah ke bawah. Berarti jadi akar lagi bentuknya, yang dalam kurungnya 2 min 8x pangkat 1, yang luarnya akar 3. Nanti tinggal masukin 1/8-nya gitu ya. Berarti F aksen ketika X-nya 1/8, 16 dibagi akar 3, 2 min 8 kali 1/8. 8 dikali 1/8 itu kan habis ya, 1. Nah, kali 1, 2 kurang 1, 1. Akar 3 dari 1 itu adalah 1 juga, berarti 16 dibagi 1 adalah 16 jawabannya. Itu nomor 9. Nah, untuk satu lagi nomor 10 sebelum masuk ke pilihan ganda kompleks. Ini nomor 10 itu adalah garis G menyinggung. Nah, ini tentang PGS ya. Jadi nomor 10 ini langkah pertama kita karena belum tahu Y1-nya, kita cari Y1-nya dulu gitu ya. Dimana yang diketahui di sini adalah absisnya yaitu 1/8. Absis itu X-nya ya, X1-nya 1/8. Jadi X1-nya disubstitusi ke fungsi awal gitu ya. Nah, berarti ntar F ketika X-nya 1/8 gitu ya. Ini angkanya agak jelek nih ya. Berarti min 4 dikali 1/8 kuadrat gitu ya. Terus dikurang
23 kali 1/8 ditambah 1. Nah, ini kita hitung. Nah, itu kan 1/8 itu kan 1/64. Ya, 1/64. 1/64 itu kalau dikali min 4 jadinya min 1/16 ya. Jadi min 1/16 dikurangin 23/8 tambah 1 gitu. Nah, nanti setelah dihitung operasinya, pecahannya akan dapat min 31/16 gitu ya. Nah, itu Y1-nya ya. Nah, sedangkan untuk nah, karena kita punya gradien gitu ya. Nah, ini tidak wajib ya, tidak wajib dicari gitu ya. Jadi nanti kalau diulangan, kalau misalkan pertanyaan ini cuma gradien, nggak perlu nyari Y ya. Sebenarnya yang nggak usah punya Y. Ini hanya sekedar tahu aja gitu ya, tidak wajib. Langsung ke langkah turunannya aja gitu. Nah, ini kan turunannya kan adalah gradien nantinya gitu ya. Berarti min 4x kuadrat jadi min 8x gitu ya. Min 23. X-nya 1/8 berarti min 8 kali 1/8 kurang 23. 8-nya habis. Min 1, min 23, minus 24. Nah, ini gradiennya. Ya, nomor 10 seperti itu. Ya, nomor 11 ini melihat pernyataan mana yang benar dan salah. Kita akan menurunkan fx yang bentuknya 4x min 24 pangkat 7 dengan aturan rantai. Ya, dimana di sini depannya A1 ya, K-nya 1 berarti langsung aja 7 sebagai N-nya, lalu 4x min 24 ini sebagai G. G-nya diturunkan dulu jadi 4 ya. 4x itu adalah 4, min 24 adalah 0. Sekali lagi sama fungsi G-nya kita tulis lagi 4x min 24 pangkatnya jadi pangkat 6. 7 kali 4 28 berarti 28 kali 4x min 24 pangkat 6. Berarti nomor 1 nyatanya benar ya. 28 kali 4x min 24 pangkat 6. Untuk pernyataan kedua, F aksen ketika X-nya 23/4. Berarti 23/4 X-nya dimasukkan di fungsi yang sudah diturunkan tadi ya. Di 28 dikali 4 dikali 23/4. Nanti 4-nya habis. Tinggal 23 kurang 24 itu min 1, pangkat 6 itu 1. 1 kali 28 itu adalah 28. Nah, tapi di sini 16. Berarti salah ya. Maksudnya 28 jawabannya. Nah, yang ketiga habis diturunin lagi tadi ya yang ini. Yang pernyataan 1 kita turunkan lagi fungsinya yang kedua kali. Berarti nanti jadinya 28 dikali 6 ya. Lalu kali lagi sama turunan yang dalam kurung. Yang dalam kurung itu kalau diturunkan jadi 4 ya. Seperti tadi sama. Dikali lagi 4x min 24 pangkatnya jadi pangkat 5. Nah, 28 kali 6 kali 4 itu 672 harusnya. Tapi di situ tertulis 140. Berarti jawaban nomor 3 pernyataannya juga salah. Harusnya 672 ya dari 28 kali 6 kali 4 itu 672 kali 4x min 24 pangkat 5. Jadi nomor 11 itu adalah BSS kunci jawabannya. Nomor 12. 12 itu di sini bagaimana menentukan turunan yang bentuknya rantai lagi ya. Jadi ini kita naikin ke atas dulu. Pangkat 3 jadi minus. Berarti fx adalah sama dengan min 3 kali x kuadrat min 4x tambah 2
Pangkatnya itu adalah 3. Min ya, min 3 karena naik ke atas. Berarti barulah kita bisa menurunkan fungsinya dengan Leibniz dan aturan rantai. Yaitu min 3 kali min 3 lagi pangkatnya gitu ya, habis konstan, habis koefisien atau skalar dikali pangkat, lalu dikali turunan dari ini ya. Ini fungsi G-nya ya, yaitu 2x min 4. Karena x kuadrat itu kan 2x ya turunannya. Min 4x itu min 4 dikali lagi sama x kuadrat min 4x ditambah 2 pangkatnya itu adalah min 4 ya jadinya karena berkurang 1. Nah, min 3 kali min 3 itu kan 9, berarti 9 dikali 2x min 4. Terus yang fungsi yang tadi min 4 dipindahkan ke bawah jadi x kuadrat min 4x tambah 2 pangkat 4. Berarti pernyataan 1 benar sesuai sama gitu ya. Nah, yang kedua mencari f aksen 1. Berarti yang udah tadi kita turunkan dicari nilainya. F aksen 1 berarti 9 kali 2 kali 1 minus 4 dibagi yang bawahnya karena 1 ya berarti 1 kuadrat min 4 kali 1 tambah 2 pangkat 4. 2 kali 1 2 2 kurang 4 min 2. Min 2 kali 9 min 18 dibagi sama 1 kurang 4 min 3 gitu ya. Min 3 tambah 2 min 1 pangkat 4. Min 1 pangkat genap itu 1. Berarti jawabannya min 18 bagi 1 atau min 18. Jadi 2 juga benar ya. F aksen 1 adalah min 18. Nah yang ketiga ini. Kita cari F min 1 sama dikurang F aksen min 1. Nah kalau F min 1 kan berarti fungsi awal ya. Fungsi awal lagi. Berarti ntar kalau F aksen pertama kita cari F1 dulu aja. F min 1 maksudnya ya. Masukin ke fungsi awal. Tadi soal awal kan ada min 3 dibagi min 1 kuadrat min 4 kali min 1 tambah 2 pangkatnya 3. Ini fungsi awal ya namanya. Dan ada keanehan di sini ya kalau kita lihat nantinya. Kalau kita hitung ini min 1, F min 1, 1 pangkat 2 kan 1. 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7, 7 pangkat 3. Wow, gede juga nih ya. Sepertinya agak tidak mungkin ya jawabannya seperti ini ya semuanya. Ini aja udah gede nih angkanya ya. Tadi kan 1 tambah 4, 5, 6 yang ketemu min, terus tambah 7, 7 pangkat 3 gitu ya. Agak gede angkanya nih. Kalau kita cari F aksen min 1 pun juga nanti dia bentuknya jadi gede juga. Jadi otomatis yang pernyataan 3 juga nantinya akan salah jawabannya untuk yang kisi-kisi ini ya. Jadi 12 kuncinya adalah bebas. Benar, benar, dan salah. Seperti itu untuk nomor 12. Selanjutnya nomor 13. Ini 13 masuk ke materi bersama kesinggung gitu ya. Dimana ada grafiknya min 12x kuadrat plus 8 di titik P-nya A min 4 dengan A-nya positif. Berarti yang belum ada absisnya ya. Ini absis nih belum ada nih ya si A-nya. Berarti kita cari A dulu pertama. Kita cari A dulu. Itu dengan cara substitusi ordinat yang udah diketahui yaitu Y sama dengan min 4. Dengan substitusi Y sama dengan gitu ya. Substitusi Y sama dengan min 4 ke fungsi awal. Gitu ya, ke fungsi awal. Berarti nanti min 4 gitu ya, sama dengan fungsinya min 12x kuadrat tambah 8. Nah, ini bisa pindah ruas, min 12 jadi 12x kuadrat gitu ya. 12x kuadrat, min 4 pindah ke kanan, 8 tambah 4, 12.
12-nya habis, 1 berarti X kuadrat 1. Siapa yang pangkat 2 hasilnya 1, itu adalah plus minus 1. Nah, karena X itu A, kita pilih yang A-nya lebih dari 0, berarti kita pilih yang positif A-nya. Berarti A-nya adalah 1. Tapi di sini A-nya 2. Salah ya. Gitu. Jadi 1 salah. Pernyataan 2. Gradiennya adalah min 24. Berarti kita turunkan fungsi yang ada di atas ya. Berarti minus 12x kuadrat tambah 8. Ini karena yang dipilih A-nya positif, berarti yang 1 ya A-nya ya gitu. Kita turunkan ini min 12x kuadrat jadi min 24x tambah 8, 8-nya kosong jadinya. Kita turunkan. Absis atau X tadi adalah 1, dimasukin buat nyari gradien gitu ya. Berarti M-nya adalah min 24 dikali 1. Jawabannya gradiennya min 24 dan ini benar ya. Pernyataan 2 benar. Untuk pernyataan ketiga nyari PGS ya. Kalau PGS itu rumusnya yang sudah pernah dibahas di kelas. Y min Y1 sama dengan M-nya M yang tadi, MGS dikali X min X1. X1. Nah, ini Y1-nya tadi kan diketahui min 4 ya. Berarti Y min 4 jadi plus. MG-nya min 24 dikali X min X1-nya 1 tadi ya. Nah, ini kalau dijabar-jabarin, berarti jadinya nanti Y sama dengan min 24X. Min 24 kali 1 kan min 24 ya. Sorry. Min 24 kali min 1 plus 24. 24, 20. Maksudnya min 24X plus 20. Tapi di situ min 24. Berarti pernyataan 3 salah. Gitu ya. Ini adalah SBS untuk nomor 13. Seperti itu semuanya ya. Nomor 13. Selanjutnya nomor 14. Ini yang diketahui adalah Y1-nya sama dengan min 3. Berarti yang belum diketahui adalah absis atau X-nya. Kita cari absisnya dulu atau X-nya gitu ya. X itu sama dengan absis. Berarti masukin ke fungsi awal, min 3-nya sebagai F atau Y. Berarti minus 3 adalah sama dengan 4X kuadrat min 8X min 15. Nanti pindah ruas min 3-nya ke kanan jadi plus. Berarti yang kiri 0 semuanya. Sama dengan 4X kuadrat min 8X min 15 tambah 3. Itu adalah min 12. Dan dia di sini bisa dikecilkan dibagi 4. Jadinya 0 adalah X kuadrat. Min 8 bagi 4 itu min 2X. Min 12 dibagi 4 itu min 3. Nah, nanti barulah difaktorkan X apa saja yang memenuhi di sini. Ini hasil faktornya kalau dikali min 3, kalau ditambah itu min 2, itu hasil faktor dari X min 3 dan X plus 1. Ya. Nah, nanti ada 2 X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 3 sama X-nya atau X-nya adalah min 1. Berarti nomor 1 pernyataannya benar ya, absis yang memenuhi adalah min 1 dan 3. Gitu. Nah, sekarang yang kedua, gradien garis singgung G adalah 16 jika absisnya 3. Nah, berarti kan yang kita ambil X-nya 3 nih nanti ya, gitu. Nah, untuk yang nomor 2 ya, soal nomor 2 kita turunkan, ini pernyataan 1 tadi ya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya coba kita turunkan kurvanya yang di soal ya. Di mana f aksen X kita turunkan 4X kuadrat jadinya 8X. Terus habis itu min 8X jadi min 8. Di mana X yang dimasukkan adalah 3. 8 kali 3 dikurangi 8 ya.
8 kali 3 dikurang 8 itu 24 kurang 8 adalah gradiennya 16. Oh benar nih ya. Sesuai dengan pernyataannya berarti 2 juga benar. Nah yang ketiga kalau absisnya min 1 berarti kita harus cari gradiennya juga nih. Gradien untuk yang pernyataan 3 kita harus cari tahu dulu gradiennya ketika X-nya itu min 1. Nah, ini kan hasil turunannya f aksen X adalah sama dengan 8X min 8 ya. Nah, X-nya masukin min 1, berarti min 8 min 8. Min 8 min 8 itu adalah min 16. Ini gradien yang kedua. Gitu. Berarti nanti kesimpulannya untuk PGS-nya yaitu Y min Y1. Y1-nya tadi kan di soal 3 ya, min 3 ya, berarti Y plus 3 ya, Y min Y1 sama dengan gradiennya min 16 kali X min X1-nya tadi min 1 berarti X plus 1. Ini jawabannya nanti adalah Y di akhir ya sama dengan gradiennya min 16 berarti min 16X min 16 min 3 min 19. Oh ini salah nih ya. Ini 40 dan ini 16 bukan min ya berarti 3 jelas salah. Jadi nomor 14 jawabannya BBS. Nah, selanjutnya yang nomor 15. Nah, 15 itu dia katanya garis singgung grafiknya sejajar dengan garis Y tambah 5X. Nah, ini dia sebagai A kecil, ya yang koefisien X itu sebagai A kecil, ini sebagai B kecil, koefisien Y-nya gitu ya. Karena berkaitan dengan gradien nantinya, karena di sini kita nggak tahu titik singgungnya berapa juga ya. Jadi pertama kita nanti di sini harus melihat dulu kalau gradien yang biasa M1 di garis sembarang itu bisa dicari dengan rumus min A per B. Nah, ini di sini min A-nya kan tadi 5 ya, A-nya berarti min 5 per 1. Jadi sama dengan min 5. Nah, karena dia garis G1 dengan garis singgung sejajar gitu ya. Jadi karena G1 sejajar dengan garis singgung ya, maka M1-nya sama dengan MG sama dengan min 5. Yang kedua, baru kita selain tadi sudah mencari M singgungnya, kita bisa mencari namanya absis. Cari X-nya gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara turunan pertama dari fungsi di atas. Yang fx-nya tadi adalah 3x kuadrat ya, yang ini. Ini kita turunkan. Yang kita turunkan ya. 3x kuadrat itu diturunkan jadinya 6x tambah 13x jadi 13. Dimana gradiennya minus 5. Ini 6x tambah 13. Nanti dapat x-nya, ini pindah ruas 13-nya jadi min. Berarti min 18 bagi 6, x-nya min 3. Nah, kalau x-nya min 3, berarti kita juga bisa nyari y, yaitu substitusi x sama dengan min 3 ke awal atau fungsi yang awal. Nah, ini yang fungsi awal kan berarti tadi kan ada 3x kuadrat gitu ya. Berarti f ketika x-nya adalah min 3 itu bernilai sama dengan 3 dikali min 3 kuadrat tambah 13 dikali min 3 min 3.
Nah, min 3 pangkat 2, 9 kali 3, 27. Min 3 kali 13 itu min 39. Min 39 kurang 3. Nah, 27 kurang 39 kurang 3 itu adalah min 15. Jadi, Y-nya min 15. Maka penyataan 2. Tadi gradiennya berapa? Min 3. Oh, salah nih ya. Satu salah karena min 5 harusnya ya gradiennya. Tapi penyataan 2 benar. Kalau titik singgungnya adalah min 3, min 15 X, Y-nya gitu ya. Nah, sehingga kita nanti terakhir bahas PGS-nya. Nah, di mana PGS itu rumusnya nih, karena nggak muatnya, kita dihapus dulu ini, angka satunya. Karena nggak muat. Nanti gradiennya min 5 ya, dapat ya. Bukan min 3, tapi min 5 gradiennya tadi. Ini dihapus dulu. Berarti nanti PGS-nya langkah ketiga ya. Langkah keempat berarti ya. Langkah keempat harusnya nyari PGS pulva ya. Itu rumusnya tadi adalah Y min Y1, berarti karena min 15 jadi plus gitu ya. Sama dengan M-nya tadi min 5 di awal dikali sama X min X1-nya min 3 berarti plus 3 ya. Nah, nanti di akhir dapat Y. Ini kali pelangi min 5X. Terus ini dikali lagi pelangi yang satunya. Min 5 kali 3 itu min 15. Nah, nanti dapat jawabannya min 15, min 15 lagi. Itu jadi min 30 ya. Karena ini pindah ruas yang kiri ke kanan jadi negatif. Berarti jawabannya benar nih. Kalau garis singgungnya adalah Y sama dengan min 5X min 30. Berarti kuncinya adalah SBB. Ya, itu nomor 15. Nah, lanjut. Nomor 16-nya di sini kita punya turunan lagi yang awal gitu ya. Fungsinya awal banget nih. Ya, ini kita harus tahu turunan dulu ya. Untuknya itu kan ada M dan N ya. Berarti kita mau nggak mau turunin dulu fungsi X yang ini ya. Berarti kita turunkan F aksen X. Tuh, kalau MX pangkat 3 dia jadinya sama dengan 3M X kuadrat. 9X kuadrat jadi 18X plus N. Nah, kalau udah dapet turunan pertamanya, ini tinggal disubstitusi nilai-nilainya yang sudah diketahui di soal. Apa saja? Yang pertama adalah F aksen 1. F aksen 1 nilainya sama dengan 24. Nah, berarti kita masukin X-nya 1. Berarti 3M. Ya, 3M kali 1 kuadrat min 18 kali 1 ditambah N. Nah, sama dengan 24. Gitu. Ya. Oke, berarti ntar di sini kita jalankan 3M min 18 atau langsung tambah N aja. 3M tambah N, ini persamanya sama dengan 24 tambah 18, itu adalah 42 ya, min 18-nya pindah ke kanan. Nah, ini yang pertama, yang kedua kita punya F aksen 0 ya. Jadi F aksen 0 itu F aksen 0
sama dengan 12 diketahui di soal ya. Berarti ini kan X-nya 0 nih. Berarti entah semuanya bakalan 0 nih kecuali N-nya ya. 3M dikali 0 kuadrat dikurang 18 kali 0 tambah N sama dengan 12. Karena ini semuanya 0 kecuali N-nya. Berarti langsung dapat N-nya 12. Nah, kalau N-nya 12, ya, maka nanti akan dapat nilai M juga. Tinggal disubstitusi N-nya yaitu 12. Berarti 3M sama dengan, tambah dulu 12, sama dengan 42. Nah, 42 ya. Nanti tinggal pindah ruas 12-nya ke kanan, 3M 42 kurang 12 itu adalah 30. Berarti M-nya adalah 10. Ya, 30 bagi 3 adalah 10. Nah, berarti pernyataan 1 dan 2 benar nih ya. M-nya 1, M-nya 10 dan N-nya 12. Kalau pernyataan 3 tinggal disubstitusi aja ya. M-nya 10, 2 kali 10, 20. 20 tambah 5N, 5 kali 12. Harusnya 80 bukan min ya, berarti ini salah. Nah, nanti checklist ya, di jawaban checklist. 1, 2, nah turunan pertama. Berarti tinggal masukin tadi M-nya ya. M-nya berarti yang ini ya, soalnya M-nya kan 10. Berarti kan 30X kuadrat, udah bener tuh ya, 30X kuadrat. X kuadrat min 18X plus N. Tapi N-nya di situ min 12. Salah dong ya. Harusnya plus 12. Jadi kalau gitu pernyataan keempat salah juga. Nah, tinggal satu lagi yang kelima, turunan kedua. Nah, ini baru benar ya. Kalau dicek nanti turunan keduanya diturunin ya. 30X kuadrat kan jadi 60X. Min 18X jadi min 18. Pernyataan 5 benar. Jadi 16 jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Seperti itu. Semuanya untuk nomor 16. Selanjutnya nomor 17. Di sini kita akan menurunkan pertama dulu dari fungsi X-nya dengan menggunakan rantai, berarti F aksen X. Turunan pertamanya dengan rantai pertama min 2, lalu dikali N, yaitu 4 N-nya, ini K-nya gitu ya. Ini K, ini N-nya. Yang di dalam kurung itu GX ya. Yang di dalam kurung itu GX-nya. Nah, dikali sama 8X min 7 pangkat 3 kali 8 tadi aja lupa ya. 8 juga turunin. Nah, ini sebagai turunan dari G-nya ya, gitu. 8 itu turunan G-nya, N-nya 4, K-nya min 2. Pangkatnya berkurang 1. Nah, min 2 kali 4 kali 8 itu adalah hasilnya minus 64 ya. Minus 64 dikali 8X min 7 pangkat 3. Min 7 pangkat 3. Berarti pernyataan A benar, 1 ya. Tapi yang 2 salah. Yang ketiga kita turunkan lagi fungsi ini. Yang kedua kalinya. Untuk menjawab pernyataan 3 atau 4. Sekaligus juga nanti kita bisa menjawab yang kelima gitu ya. Ketika X 3/4. Tapi kita harus tahu dulu turunan keduanya semuanya gitu ya. Ini turunan keduanya berarti minus 64. Kita tulis lagi minus 64-nya. Habis nulis K kali N. N-nya 3. Kali lagi sama turunan dari dalam kurungnya yaitu 8. 6 min 7 hilang ya nanti.
Sekali lagi sama 8x min 7-nya jadi pangkat 2. Ya. Nah, 64 kali 3 kali 8. Dan minusnya itu berarti minus 1536 kali 8x min 7 pangkat 2. Berarti pernyataan 4 benar, tapi 3 salah gitu ya. Nah, tinggal masukin pernyataan 5, 3/4 ke fungsi ini ya. Nanti dicek 8 dikali 3/4 hitungan kedua ya. Dikurang 7, min 1 pangkat 2, 1. Nah, ini salah ya. Yang pernyataan keempat salah, 5 salah, harusnya minus 1536 jawabannya. Karena 8 kayak 3/4 itu kan 6 kurang 7 min 1, tapi karena kuadrat jadi plus. 1 kali min 1536 itu adalah minus 1536. Jadi yang benar hanya 1 dan 4 saja untuk nomor 17. Selanjutnya nomor 18. Nah, 18 itu disuruh mencari nilai ordinat ya. Berarti nyari Y dulu untuk pernyataan 1 gitu ya. Pernyataan 1 kita cari Y dulu, berarti F min 3 gitu ya. Masukin F min 3 sama dengan min 2 kali min 3 pangkat 2 min 10, karena absis itu X ya. Sekali lagi absis X ya. Absis itu adalah X min 10 kali min 3 pangkat 1 ya, ditambah 3. Nah, ini dihitung berapakah Y-nya gitu ya. Berarti min 3 pangkat 2, 9. 9 kali min 2, min 18. Tambah 30, tambah 3 lagi, 15. Dan pas banget di situ yang ditulis nilai ordinat atau Y-nya adalah 15. Berarti 1 benar. Yang kedua kita turunkan, karena kita mau nyari gradien ya. Kita turunkan F aksen X. Ya. Ya, turunan dari min 2x kuadrat adalah min 4x. Gitu ya, min 4x. Min 10x itu jadi 10 ya turunannya. Dari kurva yang awal ini ya. Kalau min 2x kuadrat jadi min 4x. Kalau min 10x jadi min 10. Masukkan M-nya min 3. X-nya, sorry. Nah, yang cari kan gradiennya ya. Berarti carinya MGS ya. Berarti min 4 dikali min 3 dikurang min 10. Nah, min 4 kali min 3, 12 kurang 10, 2. Berarti nomor 2, nyataan 2, gradiennya 2 ya. Itu benar, tapi yang 3 salah. Berarti kesimpulannya nanti untuk PGS-nya ya. Kita tinggal nyari PGS aja yang ketiga. Nanti bisa dibongkar oleh kalian PGS-nya dengan rumus yang tadi. Y min Y1, Y1-nya 15 sama dengan gradiennya 2 kali X min X1-nya 3, berarti min berarti plus 3. Gitu. Nah, ini kalau dicari nanti dapat persamaan garis singgungnya Y sama dengan 2X ya. Nah, 2 dikali 3 kan 6. Tapi di sini 15-nya pindahin, 15-nya jadi plus. 6 tambah 15, 21 harusnya ya. Bukannya 25 atau 15. Berarti 4 dan 5 salah. Jadi yang benar hanya 1 dan 2 saja. 14 gitu ya. 4 dan 5-nya nggak benar ya.
Harusnya Y sama dengan 2X tambah 21. Maksudnya ya. Oke, itu nomor 18. Dua lagi, semuanya nomor 19. Selanjutnya juga sama tekniknya nanti di sini kita masih mencari PGS, tapi tambahannya di sini tegak lurus ya. Kalau tegak lurus berarti kan M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, ini M1-nya soal nomor 19 ini menggunakan yang di SMP dulu. In A per B, ini A-nya 3 ya, koefisien X. Ini A-nya ya. A-nya 3, berarti min 3 per B. B-nya adalah min 6. Nah, ini jawabannya setengah. M1-nya. Nah, karena dibutuhkan adalah M2, kita tahu kalau M2 itu kan kalau di sini 30 ya. Berarti dia M2 itu rumusnya min 1 per M1. Nah, M1. Nah, berarti kan min 1 per setengah. Gitu. Nah, min 1 dibagi setengah kan min 2 ya. Berarti MGS-nya min 2 nih. M2 atau MGS-nya min 2. Tapi di situ yang benar hanya yang B aja nih, yang kedua ya. Yang A salah, bukan 2 ya, tapi min 2. Nah, terus habis itu titik singgung tinggal masukin X-nya ke fungsi awal, tapi dengan catatan kita harus cari X dulu dengan menurunkan kurva yang ada di soal nomor 19. Kita turunkan lagi, akan dapat nilainya sama dengan ini turunannya min 6X gitu ya. Terus habis itu ditambah 10X jadi 10 gitu ya semuanya. Nah ini. Nanti masukkan nilai M-nya tadi yang diketahui min 2 ya. Berarti min 2 buat nyari X ya semuanya. Sama dengan min 6X tambah 10. Nah, nanti kalau dicek akan dapat absisnya ya. Berarti ini nanti pindah ruas min 2 min 10 min 12 bagi min 6 X-nya 2. Sedangkan di sini absisnya aja min 2 nih ya. Salah ya. Itu nantinya. Tapi kita juga penting nanti nyarinya ya gitu. Nanti kan X-nya 2 nih. Ya. Tapi kita juga penting nyari juga gitu ya. Karena penting buat di rumus PGS nanti gitu. Berarti kita coba cari sekalian. Berarti min 3 kali 2 kuadrat X-nya ya. 2 kuadrat. Terus habis itu ditambah 10 kali 2. Terus tambah 2. Nah, titik singgungnya itu dapat 4 kali min 3 min 12. Min 12 tambah 20 tambah 2 itu hasilnya adalah 10. Gitu. Berarti kesimpulannya nanti PGS-nya di sebelah bawah aja ya. PGS-nya itu adalah PGS. Itu adalah Y min Y1. Y1-nya tadi 10. Berarti Y min 10 sama dengan M2-nya min 2 kali X min X1-nya 2 tadi ya dapatnya. Nah, nanti kalau dicari akan dapat jawabannya Y sama dengan ini kali ke dalam min 2-nya kayak biasa gitu ya, kali-kaliin ke dalam. Nanti akan dapat nilai dari Y sama dengan min 2X. Min 2 kali min 2 kan 4 ya. Nah, 4 tambah 10, min 10 pindah ruas jadi plus 14. Berarti yang pernyataan 5 benar. Jadi yang benar hanya 2 dan 5 saja ya. Yang 4 salah. Itu nomor 19. Satu lagi nomor 20.
Ini pun juga adaptif diketahui kita sekalian nyari Y gitu ya. Masukin X-nya 2. Berarti 2 pangkat 3 tambah 2 kuadrat min 3 kali 2 tambah 10. Nah gitu ya. Bentar ya. 2 kuadrat gitu ya. Dikurang 3 kali 2 tambah 10. Nanti kalau dihitung, Y-nya 2 pangkat 3, 8, tambah 4, 12, kurang 6, tambah 10, 16. Berarti titik singgungnya dapat 2,16, jadi 1 benar. Terus kalau gradien kayak tadi lagi diturunkan gitu ya. Turunkan kurvanya. Ini gradien gak singgung ya, berarti turunan dulu. Yaitu 3x kuadrat tambah 2x min 3. Nah, gitu ya. Nah, masukkan X-nya 2. Berarti MGS-nya ya, atau MG 3 kali 2 kuadrat 2 kuadrat tambah 2 kali 2 min 3. Min 3 gitu ya. Nah, kalau dihitung nanti MG-nya 4 kali 3, 12 tambah 4, 16 kurang 3, 13. Tapi di situ gradien garis singgungnya min 13, berarti salah ya. Harusnya 13 tadi jawabannya. Bukan min ya. Nah, kalau gradien gas normal itu rumusnya adalah MN ya, M normal sama dengan min 1 per Mg. Itu rumus M normal ya, rumusnya sama kayak 3 kurus, tapi jangan dipakai gradien singgung ya. Ini berarti min 1 per 13 jawabannya MN-nya. Berarti nomor 3 benar ya. Jawabannya min 1 per 13. 1 per 13 ya. Berarti 3 benar. Tinggal nyari PGN-nya. Kalau PGN berarti rumusnya sama kayak PGS ya, tapi dia pakainya M normal. Yaitu PGN ya. PGN adalah Y min Y1. Y1-nya tadi 16 ya, sama dengan titik singgung. Y min 16, MG normalnya adalah min sepertiga belas kali X min X1-nya 2 tadi. Nah, gitu. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau mau ngebongkarnya nanti dikali 13 dulu semuanya ya. Dikali 13 dulu. Nah, ini kita hapus yang atas biar muat. Biar muat ya. Berarti nanti kali 13 semua ya. Berarti 13Y. Nah, itu 16 kali 13 itu hasilnya 208 ya. Min 208 sama dengan min 1 ya, karena 13 hilang, kali X min 2. Nah, nanti dapatlah di akhir, setelah dibuat seperti ini ya semuanya, nanti berarti akan dapat 13Y. Ini kan min X ya, kalau dikali pelangi, pindah ruas min X-nya ke kiri jadi plus X sama dengan ya min 1 kali min 2 itu 2. 2 tambah 208 itu 210.
Yang tepat 13Y tambah X sama dengan 210 itu pernyataan yang keempat. Ya, jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Itu cara normal ya. Normal sekali lagi gradiennya itu adalah min 1/mg. Demikian untuk sore ini. Semoga bermanfaat. Semoga lancar ulangannya. Maaf banyak kurangan dan kesalahan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.